dari Departemen Farmakologi Universitas Sriwijaya. Untuk PPT-nya itu nanti dari panitia atau gimana? Maaf. PPT-nya boleh dibantu dari panitia, ya dokter. Panitia boleh minta tolong untuk ditampilkan presentasi dari dokter Debbie. Kalau saya lihat. Atau dokter Debbie bisa membantu untuk menampilkan. Ya. Nah, apakah sudah terlihat? Ya, sudah dokter Debbie. Terima kasih. Mohon izin waktunya adalah 25 menit ya dokter. Oke, baik. Kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang epidemiologi dari gagal ginjal. Slide. Sebelum kita ngomongin tentang epidemiologi, mungkin kita akan bicara dulu tentang definisi ya daripada gagal ginjal. Awalnya kita tahu bahwa ginjal itu merupakan organ vital yang fungsinya membuang zat sisa dari dalam tubuh kita. Nah, apabila ginjal sudah tidak mampu untuk lama-kelamaan akan menjadi gagal ginjal. Nah, sedangkan gagal ginjal sendiri ini terdiri atas dua ya, gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Slide. Secara umum, gagal ginjal ini lebih banyak terjadi pada pria dibandingkan wanita. Dan di mana etnis pada kulit hitam itu biasanya 3-4 kali lebih banyak menderita gagal ginjal dibandingkan kulit putih. Ditambah lagi sebuah penelitian menyatakan bahwa orang Afrika Amerika itu memiliki risiko 3 kali lebih tinggi daripada orang Kaukasia. Dan orang kulit hitam dengan gagal ginjal mempunyai morbiditas yang lebih tinggi dibandingkan orang kulit putih. Jadi kemungkinan untuk kecacatan meninggal dunia itu pada orang kulit hitam yang menderita gagal ginjal itu lebih besar dibandingkan orang kulit putih. Bagaimana dengan usia? Kita tahu bahwa prevalensi gagal ginjal sendiri itu semakin meningkat dengan bertambahnya usia. Dan biasanya lebih banyak diderita pada usia lebih dari 65 tahun. Ada beberapa penyakit yang juga mungkin berpengaruh ya terhadap gagal ginjal. Contohnya diabetes, di mana 15-33% pasien diabetes itu biasanya akan terkena gagal ginjal. Penyakit yang kedua adalah glomerulonefritis, di mana sebanyak hampir 20% pasien dengan glomerulonefritis akan menderita gagal ginjal. Selain itu, orang-orang dengan HIHP atau dengan AIDS itu biasanya lebih dari 22 juta orang terinfeksi HIV itu menderita gagal ginjal. Slide. Gagal ginjal tadi seperti saya katakan ada gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Tapi pada webinar kali ini saya akan lebih fokus kepada gagal ginjal akut ya. Gagal ginjal akut ini bisa terjadi tiba-tiba dan ini sifatnya bisa reversible. Kriteria diagnosis sendiri adalah apabila kita menemukan kadar kreatinin dalam 48 jam meningkat menjadi 0,3 mg atau hingga 1,5 kali dari ambang batas dalam 7 hari terakhir. Gejala ini juga akan bersamaan dengan pengurangan volume urin hingga selama 6 jam. Istilah lain dari gagal ginjal akut itu adalah cedera ginjal akut atau yang paling sering sekarang digunakan adalah acute kidney injury atau AKI. Slide. AKI itu sendiri meningkat pada pasien rawat inap 4,9% pada tahun 1983, semakin meningkat di tahun 2002 dan pada tahun 2022 terdapat 683.000 pasien AKI di Indonesia, di dunia. Di dunia sendiri insiden AKI bervariasi. Biasanya lebih banyak didapatkan pada pasien yang dirawat di ICU. Pada pasien rawat inap, insidennya sendiri mencapai 18%, sedangkan pada pasien ICU bisa mencapai 30% dengan rata-rata 22%. Angka kematian penderita gagal ginjal akut di dunia itu sebesar 25% sampai dengan 80%. Di Indonesia, sebuah penelitian yang dilakukan di ICU Rumah Sakit Boromeus Bandung, sebuah penelitian retrospektif, didapatkan hasil bahwa sebanyak 6,1% pasien yang ada di ICU mengalami acute kidney injury. Untuk anak-anak sendiri terdapat 2%, hanya 2% yang terjadi pada anak-anak. Sementara pada orang dewasa, terutama yang berusia di atas 65 tahun, kejadian AKI ini bisa mencapai 66%. Pada tahun 2022 hingga Februari 2023 didapatkan lebih dari 300 kasus AKI
dan setengahnya mengakibatkan kematian. Hal ini terkait dengan adanya zat yang di etil glikol ya kemarin yang sangat heboh itu dan etilen glikol. Jadi pada dalam rentang waktu yang sangat sedikit itu didapatkan lebih dari 300 kasus akibat dari dietil glikol atau etilen glikol. Angka AKE sendiri apabila kita sesuaikan dengan usia dan jenis kelamin itu berkisar antara 9.692 hingga 15.000 per juta penduduk di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam waktu 30 hari sejak gejala muncul, terdapat 18,8% orang dengan AKI meninggal dunia, pasien dengan AKI meninggal dunia. Di mana peningkatan kematian ini akan bertambah seiring dengan stadium daripada acute kidney injury-nya. Pada stadium 1, kejadian angka kematian dalam 30 hari meningkat sebanyak 13%, dan kejadian pada stadium 2 sebanyak 29%, dan semakin meningkat pada AKI stadium 3 yaitu sebanyak 35%. Angka kematian dalam 30 hari juga meningkat seiring bertambahnya usia, di mana dari 3% pada anak-anak dapat menjadi sebanyak 27% pada orang dewasa yang berusia di atas 75 tahun ke atas. Ini adalah kejadian atau mortalitas atau kematian pada pasien-pasien AKI yang ada di rumah sakit. Pada pasien-pasien yang dirawat di non-ICU, biasanya kematian mencapai 20%, berbeda dengan pasien-pasien yang dirawat dengan sepsis. Kematiannya bisa meningkat sampai sebesar 60%. Slide. Sebuah meta-analisis, kita sekarang berbicara tentang perkembangan gagal ginjal di Asia. Jadi sebuah meta-analisis melaporkan bahwa terdapat prevalensi AKI yang di pasien dirawat inap, di mana paling tinggi adalah di Asia Tenggara. Namun kematian paling tinggi terdapat di Asia Timur, yaitu sebanyak 36,9%. Kejadian AKI terendah terdapat di Asia Selatan dengan tingkat kematian 13,8%. Namun, hasil penelitian ini tidak dapat memperkirakan prevalensi AKI yang tepat ya di Asia karena terbatasnya jumlah penelitian-penelitian, jadi hanya beberapa penelitian saja. Dan publikasi pada meta-analisis ini dia berasal dari rumah sakit akademik besar dan sebagian besar difokuskan pada populasi khusus. Jadi tidak ada dari puskesmas misalnya kalau di Indonesia atau dari rumah sakit kecil yang di pelosok, dan juga populasinya khusus dengan risiko tinggi. Jadi seperti pasien sepsis yang ada di ICU. Nah, bias seleksi populasi ini akan menyebabkan perkiraan yang terlalu tinggi. Jadi kalau memang pada pasien dengan risiko tinggi, kemungkinan kematian dan risiko AKI akan memang lebih tinggi dibandingkan mungkin pasien dengan risiko rendah. Sehingga kalau penelitian ini harus dijadikan sebuah patokan, kita akan mendapatkan perkiraan atau prevalensi AKI yang terlalu tinggi. Jadi tidak bisa mewakili kejadian AKI pada populasi umum di berbagai wilayah atau negara. Nah, untuk uang atau ekonomi, yang gangguan ekonomi ya, atau dampak ekonomi dari AKI ini untuk perawatan AKI global itu mencapai 3.000 US dollar, 3.600 US dollar pada tahun 2023. Dan ini akan semakin berkembang dengan tingkat pertumbuhan sebesar 8,8% nanti pada tahun 2030. Sedangkan di Asia Pasifik, salah satunya Indonesia ya, negara yang ada di Asia Pasifik, bahwa perawatan AKI ini menguasai pasar lebih dari 23% dari pendapatan global dengan biaya yang dikeluarkan sebesar 831 US dollar pada tahun 2023 dan akan meningkat sebesar 10,8% dari tahun 2023 nanti pada tahun 2030. Banyak macam sebenarnya penyebab dari gagal ginjal akut. Mungkin kita akan bagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu prarenal, intrinsik, dan pascarenal. Mungkin nanti akan ada narasumber lain yang akan berbicara tentang patofisiologinya. Mungkin saya hanya memperlihatkan sedikit bahwa apabila penyebabnya dari prarenal itu biasanya pada penyakit-penyakit sepsis, shock septic, masif. Apabila diakibatkan oleh faktor intrinsik, biasanya akibat dari penyakit, dan salah satunya penyebabnya adalah obat-obat serta herbal ya, dan tanaman obat. Sedangkan apabila diakibatkan oleh pascarenal, biasanya mengakibatkan obstruksi dari aliran keluar urin, itu pada pasien-pasien dengan nefrolitiasis atau pasien-pasien dengan pembedahan. Di sini banyak. Tadi saya bicarakan tentang AKI akibat daripada induksi obat. Jadi secara global sendiri
neprotoksisitas obat itu berkontribusi terhadap 17-26% daripada AKI. Jadi lumayan banyak ya, seperempat dari pasien AKI itu diakibatkan oleh neprotoksisitas obat. Jadi ada pengaruh dari perilaku sosiokultural terutama di Indonesia ya, di Asia dan di Indonesia, bagaimana akhirnya AKI ini yang diinduksi oleh obat ini sebagai entitas yang penting. Jadi benar-benar jadi harus kita perhatikan, di mana pengawasan farmakologi kurang dikelola secara ketat di Indonesia. Banyaknya akses yang mudah berbagai macam obat baik resep dan non resep, mungkin antibiotik yang bisa kita beli bebas di apotik ataupun mungkin di pasar. Jadi beberapa kali saya datang ke pasar, jadi seperti toko obat kayak gitu dan tidak ada lisensinya, tidak ada izin, dia bisa menjual antibiotik. Jadi akses mudah dari obat-obat resep ini juga jadi pengaruh untuk terjadinya neprotoksisitas dari obat, karena kan pasien tidak tahu dosis yang tepat dan berapa lama seharusnya obat diberikan. Lalu salah satu lagi yang berkontribusi adalah pengobatan herbal tradisional. Sangat lazim sekali di Asia pengobatan herbal diberikan, tapi terkadang obat-obat herbal itu diberikan pada pasien atau pada orang ya mungkin di masyarakat itu belum teruji klinis tapi sudah diberikan kepada manusia. Dan hampir 70% pasien AKI itu pernah terpapar obat neprotoksik sebelum atau pada saat dia menderita AKI atau dalam saat perkembangan penyakitnya. Salah satu beberapa obat yang mungkin bisa mengakibatkan AKI itu adalah agen antimikroba, antiinflamasi non steroid, dan jenis obat itu adalah jenis-jenis obat neprotoksik yang paling umum ya. Jadi ada antimikroba dan antiinflamasi non steroid. Slide. Kalau secara keseluruhan neprotoksis akibat herbal, kalau tadi kita bicara tentang akibat induksi obat adalah 20-27%, kalau yang terkait herbal sendiri dilaporkan berkontribusi sebesar 26% pasien AKI di rumah sakit dan 18% pasien AKI yang didapat di masyarakat. Bagaimana kita bisa dapat neprotoksis obat herbal di rumah sakit? Biasanya akibat dari kombinasi dari obat-obat yang memang digunakan oleh pasien. Jadi pasien-pasien penyakit kritis yang biasanya di masyarakat diberikan obat, jadi kombinasi dengan obat yang biasa didapat di rumah sakit itu mengakibatkan neprotoksisitas sebanyak 26%, sedangkan di masyarakat sebanyak 18%. Di negara berkembang sendiri, insiden AKI akibat herbal lebih tinggi dibandingkan negara barat, di mana sebanyak 35% kasus AKI akibat herbal terjadi di negara-negara berkembang. Dengan tingkat kematian akibat AKI itu sampai dengan 75%, sangat besar sekali. Kita ketahui bahwa pengobatan herbal kan merupakan pelengkap pengobatan medis. Jadi beberapa mungkin pengobatan herbal adalah pelengkap dari pengobatan medis yang diberikan, terutama di negara-negara berkembang. Jadi sedangkan komponen-komponen neprotoksik dalam herbal yang dicurigai atau yang berkontribusi terhadap toksisitas ginjal itu antara lain asam aristoloik, alkaloid, antraquinon, flavonoid, dan glikosida. Flavonoid ini sangat banyak sekali ya pada obat-obat herbal. Dan beberapa faktor, apa saja sih faktor yang berkontribusi terhadap neprotoksis obat herbal? Oke, maaf, tadi saya terlempar keluar dari Zoom. Oke, slide tolong. Ini salah satu penyebab yang berkontribusi terhadap apa namanya akibat daripada obat herbal, yaitu ada kekeliruan dalam pemilihan bahan. Jadi ada sebuah obat pelangsing, pil pelangsing Cina yang namanya Fangji, di mana sebenarnya
dia menggunakan sebuah produk herbal pengganti, jadi diganti dengan spesies Stevania itu diganti dengan Aristolochia. Ternyata penggantian ini malah menyebabkan adanya fibrosis interstisial kronis pada pasien. Jadi eh, produsennya telah secara keliru menggunakan pengganti Stevania ini dengan Aristolochia akibat dari memiliki nama umum yang sama. Jadi kekeliruan dalam pemilihan bahan. Yang kedua adalah kontaminasi. Contohnya adalah bladderwort yang tumbuh di air ini, dia mengandung arsenik atau logam berat. Jadi beberapa penyakit-penyakit yang diobati dengan tanaman herbal ini ternyata mengakibatkan nephrotoksisitas akibat adanya kandungan arsenik atau logam berat di dalam herbal yang dikonsumsi. Slide. Nah, yang ketiga adanya pemalsuan daripada bahan. Jadi terkadang beberapa obat-obat tradisional, terutama di Indonesia, ternyata setelah diperiksa mengandung hormon atau obat-obatan termasuk diazepam, phenylbutazone, dan metiltestosteron. Yang keempat adalah pemproses yang salah. Jadi ada beberapa juga penggantian dari tanaman yang mengakibatkan ternyata kandungan daripada Takaot rhonia ini lebih beracun dibandingkan Takaot elbadia. Jadi sebagai ganti, dia ini menggantikannya dengan konsekuensi yang serius yaitu termasuk aki. Jadi akibat dari perubahan ini karena tidak mudah diperoleh, jadi dia menggunakan bahan yang lain sehingga ternyata bahan ini jauh lebih beracun, akibatkan aki. Lalu ada juga belimbing. Sebenarnya belimbing ini tidak beracun ya bagi ginjal, tapi dengan cara atau dimasak yang salah, makanan ini bisa jadi beracun dan jika tidak dimasak dengan benar. Jadi pemroses yang salah juga bisa mengakibatkan herbal tadi mengakibatkan aki. Dan ini terakhir adalah rute dan metode daripada penggunaan obat. Jadi ada obat herbal tradisional di Afrika Selatan yang namanya Impila. Biasanya kita digunakan untuk mengobati masalah perut atau batuk. Atau juga bisa digunakan untuk mengobati investasi cacing pita dan impotensi. Namun obat ini tuh seharusnya diminum dalam jumlah diminum dan ditambah dengan air dalam jumlah yang banyak. Lalu setelah dia dikunyah, dia harus dimuntahkan segera. Jadi ada proses menelan, mengunyah menelan, terus dimuntahkan lagi yang kita sebut sebagai palaza. Nah, terkadang mereka tidak memuntahkan kembali obatnya dan malah menelannya sehingga akhirnya zat-zat yang ada di Impila ini mempengaruhi ginjal dan mengakibatkan aki. Selain itu, Impila ini hanya boleh diberikan pada anak-anak atau orang dewasa di atas usia 10 tahun. Nah, tapi seringnya salah pada anak-anak di bawah 10 tahun dikasih sehingga tidak terjadi penyerapan yang tidak diinginkan atau peningkatan toksisitas ya. Kalau untuk usia mungkin terjadi peningkatan toksisitas, sedangkan kalau yang tadi tidak dimuntahkan, dia terjadi penyerapan yang tidak diinginkan. Slide. Oh, ada beberapa. Oke. Ini ada interaksi antara obat herbal, tadi yang saya katakan dengan obat-obatan. Jadi sebenarnya herbal ini sudah banyak banget dipakai. Tapi pada tahun 2017 itu sebuah laporan kasus menguraikan salah satu kasus klinis pertama adanya interaksi kunyit dengan tacrolimus. Dia mengakibatkan nephrotoksisitas inhibitor kalsinerin akut. Kunyit sendiri ini sudah banyak digunakan ya untuk obat herbal. Kalau kami sendiri di Rumah Sakit Umum Muhammad Hussein Palembang, beberapa efek dari kunyit ini bisa untuk akne, bisa untuk penyakit-penyakit kulit. Namun ya tadi kalau kita salah, apabila kita berikan dengan tacrolimus yang juga biasa diberikan secara topikal, dia bisa mengakibatkan nephrotoksisitas inhibitor kalsinerin akut. Dan terakhir adalah dosis yang berlebihan. Mungkin kita udah biasa dengan jengkol ya kalau di Indonesia. Nah, kita tahu ada namanya jengkolisme, di mana apabila jengkol ini dikonsumsi secara berlebihan akan terdapat yang terjadi namanya hipersaturasi kristal asam jengkol, jengkolik asid dalam sistem urin yang hipersaturasi ini lama-kelamaan akan mengakibatkan nefropati obstruktif dan terjadinya akut kidney injury. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk materi ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.